Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Jadi saya minta waktunya sedikit ya, waktu luang. Memang bapaknya harusnya sudah lama, tapi sudah sedikit aja. Kita membahas mengenai sadar risiko di perkebunan ya. Kenapa tiap bulan kita ulangkan? Karena orang bapak biar paham gitu, bahwasanya pentingnya agar berhati-hati ya terjadi perkebunan ini. Ya risiko berdatangan itu bukan dari pekerjaan kita aja, ya risiko eksternal, risiko internal, ya itu pasti ada pak. Risiko di lingkungan pondok ada juga, benar nggak pak? Benar. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai sadar budaya risiko dan bagaimana risiko itu pak. Ya sedikit saja, risiko itu merupakan ketidakpastian, risiko atau risiko bahasa Inggris lah, selalu ditemui di kehidupan sehari-hari yang seperti saya bilang tadi. Setiap usaha manusia selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian atau setiap kita gerak pasti ada risiko pak. Saya di sini pun sebagai pimpinan ini pasti ada risiko besar. Pak Rani pun seperti juga ada risikonya. Mau berani satu, berani produksi, ada risikonya. Pak Victor, Mandor, ya, Pak Kinoy, Pak Norman, Pak Tono, semua kita pak di perkebunan itu ada risiko masing-masing. Tinggal levelnya aja pak, ya, menentukannya seperti apa. Jadi inilah strategis risiko produksi. Bahkan ekonomi produksi mengartikan risiko sebagai suatu ketidakpastian. Ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan, risiko juga dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Risiko dalam usaha perkebunan terutama proses produksi di farm lebih besar dibandingkan di sektor non pertanian karena diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas produksi tersebut pada alam serta iklim, hama penyakit, kekeringan, kebanjiran. Ya, jadi kalau seperti ini loh pak, kita hujan, ya kan? Alhamdulillahnya kita udah mitigasi risiko pak. Apa aja mitigasi risikonya? Kita buat parit ajangan, ya, kita benerin jalan pada saat musim kemarau kemarin. Kita buat lagi parit fee, untuk apa parit itu pak? Kita buat lagi tengkorak kan? Atau tempurem, ya. Itu apa itu dibuat? Agar aliran air tadi bisa masuk ke parit ini dan kita buat rora pak, ya setiap berapa meter terbuat rora. Jadi itu pak mitigasi risiko kita. Jadi ketika hujan seperti ini pun deras, alhamdulillah kita tidak banjir gitu. Emang ada area yang seperti di TPM kita, ya area itu dulu area rawa, tapi kita udah mitigasi risikonya, kita buat paling 21 di sini pak. Nah hal seperti itu pak, kita harus mitigasi risiko. Nah orang bapak mandor jangan lupa pak buat bawa kotak P3K, tas P3K. Kalau kotak kantor lah, ya Pak PD juga. Kotak kalau misalnya Pak udah mulai ada yang habis, isinya sampaikan ke pihak dari P3 kita, ya, dia DSS, mawar di IB mereka sampaikan. Ya, itu juga Rungkolman, tengok juga kalau di Pak PD mengumpar, ingatkan, setelah kita koordinasi. Di lapangan seperti itu pak, hati-hati ya, di lapangan lebih banyak entah itu benang cabang ya, walaupun orang bapak tidak jadi mendepan ya, ataupun ada serangga, ular ya, ular kobra, king kobra, semuanya ya kalau bisa dihindari pak, jangan kita menantang di situ. Tahu lah kita sifat ular ini, apalagi ular seperti kobra dan king kobra kan. Jadi hal-hal yang bisa kita mitigasi risiko kita lakukan. Ya, mungkin itu aja penyampaian dari saya untuk pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Di sini untuk menanggapi dari penjelasan Bapak Asisten mengenai sadar budaya risiko perkebunan. Di dalam perkebunan itu ada beberapa resiko di bagian administrasi maupun di bagian
lapangan kita itu memiliki resiko dan berbeda. Seperti halnya di lapangan itu, seperti mandor, dia harus membawa kotak P3K. Mana tahu di mana nanti terdapat kecelakaan kerja ataupun hal yang tidak diinginkan, kita bisa dapat mengantisipasinya dengan pertolongan pertama. Yang kedua, untuk bagian ini jalan, kita sudah membuat RSP agar di saat hujan datang, air itu tidak membanjiri jalan dan mungkin lubang rorak di pinggir jalan itu untuk menampung air hujan yang ada di jalan itu. Demikian yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.